Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dengan aku Kamal Brizi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Sebelumnya aku mau ucapin dulu buat teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri. Aku udah tahu kalau ini kelewat, tapi ya gak apa-apa. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya buat teman-temanku penonton di channel ini yang berusia 25 sampai 34 tahun. Gimana hari rayanya teman-teman? Apakah sudah mulai menerima pertanyaan-pertanyaan template yang ditanyakan orang-orang di seluruh Indonesia di saat Lebaran? Dimulai dari pertanyaan, kapan nikah? Buat laki-laki yang lama single, mulai ada kekhawatiran dari orang-orang sekitar. Sebenarnya kamu nih suka gak sih sama cewek? Ya kan? Patut dicurigai itu. Yang sudah menikah, sudah mulai mendapatkan pertanyaan-pertanyaan next level teman-teman. Kapan punya omongan? Om, tante, sabar, baru nikah 2 bulan ya kan? Sudah ditanyakan kapan punya omongan. Sabar, ya kan? Sabar. Ya intinya selamat lebaran buat teman-teman, selamat berlibur, selamat menikmati momen-momen bersama keluarga. Gak apa lah, walaupun telat, gak apa-apa, yang penting ucapin. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang utama. Buat teman-teman yang nonton video ini, kalian pernah punya nggak pengalaman-pengalaman mistis? Seperti kalian pernah ngelihat hantu yang aku maksud ya, seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, wewe gombel, apapun itu. Tadi malam loh Mal, aku ngelihat ada seseorang di atas lemarimu. Badannya besar, matanya merah, kayaknya itu penunggunya deh. Terus fenomena seperti ketindihan. Mal, kemarin pas tidur aku ngerasa kayak ada yang nindih. Aku mau bangun, gak bisa. Badanku susah banget buat tak gerakin. Masa iya aku ditindih genderuwo? Terus fenomena yang terakhir, Mal, hati-hati kalau ke rumah itu, auranya mistis. Banyak arwah yang gentayangan di sana. Takutnya kalau kamu ke sana, kamu kesurupan. Kamu bakal dirasuki sama penunggunya. Nah, sekarang teman-teman, gimana kalau aku bilang kalau fenomena-fenomena tersebut yang sudah kita sebutin tadi bisa dijelaskan secara ilmiah? Mau itu di bidang psikologi, ilmu kejiwaan, ataupun medis. Jadi di video kali ini kita bakal membahas sedikit bagaimana sudut pandang ilmiah memandang fenomena kesurupan dan ketindihan. Selamat datang di segmen Meninggalkan Logika Mistika. Sebelum kita membahas mengenai fenomena kesurupan dan ketindihan, sepertinya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan dengan logika mistika? Makanan apa itu? Karena mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang belum tahu. Ya, yang kalian tahu belum tentu diketahui oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Logika mistika sendiri disebutin sama Tan Malaka di bukunya yang berjudul Mandilok. Ini yang aku tangkap ya. Logika mistika sendiri ya cara pandang seseorang, masyarakat, ataupun kelompok yang menganggap semua hal yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh hal-hal yang gaib. Maksudku hal-hal yang gaib seperti yang aku sebutin tadi. Kalau aku kesurupan, aku ngiranya kalau aku dirasuki sama penunggu yang gak suka sama aku. Kalau aku ketindihan, aku ngiranya kalau aku ditindih sama genderuwo. Ya, daripada aku mencari tahu apa penyebabnya dari sebuah fenomena, aku lebih suka mengira, memandang, mengklaim bahwa fenomena-fenomena itu terjadi ya dikarenakan hal-hal yang mistis, disebabkan oleh hal-hal yang gaib. Contohnya lagi, waduh, sakitku kok gak sembuh-sembuh ya? Padahal aku sudah ke dokter. Baru sekali sih. Ya udah deh, daripada aku ke dokter lain, mending aku ke... Tahulah ya teman-teman maksudku ya. Itulah sedikit penjelasan mengenai logika mistika. Jadi di video ini aku pengen sharing aja ke teman-teman untuk melihat sebuah fenomena ataupun masalah dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Karena ya menurutku kurang banget kalau kita ngelihat sebuah fenomena ataupun masalah dari satu sudut pandang aja. Kalau ada perspektif lain yang bisa kita ketahui, kenapa nggak kita pelajari ya kan? Kita mulai dari fenomena yang pertama, ketindihan. Sebelum aku ngebuat video ini, aku tanya dulu nih sama teman-temanku yang pernah ngalamin ketindihan. Dari apa yang mereka rasain, apa yang mereka alami pas ketindihan. Dan mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang berpikiran kayak, Bang, kalau nggak ditindih sama genderuwo, terus ditindih sama siapa? Ketindihan atau bahasa medisnya sleep paralysis adalah sebuah kondisi di mana seseorang ngerasa nggak bisa berbicara, kesulitan berbicara, dan kesulitan dalam menggerakkan tubuhnya. Biasanya sleep paralysis ini terjadi di saat seseorang terbangun dari tidurnya atau
terjadi di saat seseorang hendak mau tidur. Nah, untuk sleep paralysis sendiri itu dibagi dua teman-teman. Ini yang aku dapat ya. Yang pertama ada hypnagogic sleep paralysis dan yang kedua ada hypnopompic sleep paralysis. Simpelnya, untuk hypnagogic sleep paralysis terjadi di saat teman-teman mau tidur. Dan untuk hypnopompic sendiri kebalikannya, terjadi di saat teman-teman terbangun dari tidur. Jelas ya? Kalau kurang jelas, oke, pelan-pelan. Tidur kan ada fase-fasenya teman-teman ya. Ada NREM, non-rapid eye movement, dan REM, rapid eye movement. Dan inilah fase yang terjadi berulang-ulang di saat kita tidur. Untuk hypnagogic sleep paralysis, itu kan terjadi di saat kita mau tidur. Berarti di fase NREM, non-rapid eye movement. Di fase ini, tubuh kalian, otot, itu mulai rileks teman-teman. Dan kesadaran kalian perlahan mulai hilang. Nah, jika teman-teman terbangun di fase ini, bisa aja kalian ngerasain sensasi tubuh yang nggak bisa digerakin, dan teman-teman kesulitan dalam berbicara. Nah, untuk hypnopompic sleep paralysis, itu kebalikannya teman-teman. Kita sudah melewati fase NREM 1, NREM 2, NREM 3, dan lanjut ke fase REM, rapid eye movement. Di fase ini, teman-teman tidurnya nih mulai mimpi nih. Aktivitas otak, jantung mulai meningkat, dan mata pun bergerak lebih cepat. Dan kalau teman-teman terbangun di fase REM ini belum selesai, otak kalian ini belum siap ngirimin sinyal ke tubuh kalian. Dia sudah ngirim pesan, tapi belum nyampe. Akibatnya apa? Ya udah, kalian sadar, tapi ya tubuh kalian sulit untuk digerakin. Pas kalian ketindihan, kalian juga bisa ngalamin yang namanya halusinasi teman-teman. Kalian bisa aja seakan-akan ngelihat, ngerasa dengan adanya sosok, ada seseorang di sekitar kalian. Padahal yang nggak ada teman-teman, namanya juga halusinasi ya kan? Selain itu, aku juga dapat tanya-tanya sama teman-temanku, kira-kira di saat apa sih mereka ngalamin sleep paralysis? Ada dua temanku yang ngejawab dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama, dia ngalamin sleep paralysis pas dia tidur di tempat yang menurut dia asing, yang menurut dia memiliki aura-aura yang mistis. Entah itu dia ada rasa takut pas mau tidur, yang bisa nyebabin dia ngalamin sleep paralysis. Yang kedua, dia ngalamin sleep paralysis pas dia stres teman-teman. Jadi pas dia di asrama, dia katanya sering ngalamin ketindihan. Dan uniknya teman-teman, ketika dia keluar dari asrama, dia hampir sama sekali gak pernah ngalamin lagi yang namanya sleep paralysis. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang pernah ngalamin sleep paralysis. Kalian boleh banget share pengalaman kalian, apa yang kalian rasain, apa yang kalian alami, agar kita sama-sama tahu, oh ternyata sleep paralysis ini adalah gangguan tidur. Ini bukan disebabkan oleh hal-hal yang gaib. Ini bukan karena kita ditindih sama genderuwo, tapi ada penjelasan ilmiahnya gitu. Oke, kita lanjut ke fenomena yang kedua, kesurupan. Kalau kita ngelihat dari kacamata logika mistika, berarti kan kesurupan disebabkan oleh hal-hal yang gaib, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Entah itu kita dirasuki sama arwah yang gentayangan, kita dirasuki sama genderuwo yang nggak suka sama kita. Tapi bang, ada loh orang yang bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib, genderuwo, pocong, kuntilanak. Orang-orang yang bisa ngelihat sesuatu yang nggak dilihat sama orang pada umumnya. Ah, di sini aura penunggunya kuat banget. Di rumah ini penunggunya baik, di rumah itu penunggunya jahat, ya kan? Mungkin aja bang, kalau orang itu bekerja sama makhluk gaib buat ngerasukin tubuh kita. Walhasil kita jadi kesurupan. Kalau teman-teman percaya akan hal itu, oke. Aku dulu juga percaya teman-teman. Sampai sekarang pun juga. Aku percaya dengan adanya malaikat, jin, iblis, setan. Aku percaya. Tapi aku tahu kalau semisal makhluk tersebut ya nggak bisa kita lihat. Apalagi bisa bekerja sama dengan kita untuk mencelakakan orang lain. Untuk merasuki tubuh orang lain. Nah, terus gimana sudut pandang psikologi, sains menjelaskan mengenai kesurupan? Dalam sudut pandang psikologi, kesurupan disebutnya gangguan trans atau dissociative trance disorder. Apa itu bang? Gangguan trans atau dissociative trance disorder adalah sebuah reaksi psikologis yang dialami oleh seseorang. Ya, biasanya orang yang ngalamin gangguan ini akan kehilangan kesadaran sementara akan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dari definisinya sendiri ya sudah
Jelas teman-teman ya, kalau gangguan ini sifatnya ya sementara, gak permanen. Dan itu terbukti kan, gak ada orang yang kesurupan sampai seminggu, kesurupan sampai sebulan. Dan untuk penyebabnya, aku nggak tahu kalau secara spesifik ya, karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang sampai bisa ngalamin kesurupan. Tapi teman-teman pernah dengar nggak kalimat-kalimat seperti, kalau ada masalah, jangan terlalu dipikirin, nanti stres. Dan biasanya, kalau orang stres itu gampang buat dirasuki sama setan. Gampang buat kesurupan. Di beberapa artikel, jurnal bilang kalau penyebab dari kerasukan ini bisa aja disebabkan oleh kondisi psikologis yang lemah. Entah itu dia sedih berlebihan, dia stres, dia ada tekanan. Dan apabila seseorang tersebut nggak bisa mengolah stresnya dengan baik, bisa aja stresnya tersalurkan dalam bentuk perilaku kesurupan. Nah uniknya teman-teman, kesurupan ini bisa menular. Kalian nggak asing dong sama berita kesurupan massal, entah itu di sekolah, pabrik. Ya contohnya pas di sekolah, ada satu aja teman kalian yang kesurupan, nah itu bisa loh mempengaruhi teman-teman yang lain. Bisa loh teman-teman kalian juga ikut kesurupan. Jadi itu dia teman-teman penjelasan mengenai ketindihan dan kesurupan. Seenggaknya sekarang aku dan teman-teman tahulah ya, oh ternyata ada perspektif lain yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena ini. Dalam sudut pandang psikologi, sains menjelaskan kalau ketindihan, kesurupan itu yang nggak disebabkan oleh hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Bukan karena kita ditindih sama genderuwo, bukan karena kita dirasuki sama penunggu yang nggak suka sama kita, tapi ini adalah sebuah gangguan tidur. Ini adalah sebuah reaksi psikologis. Aku percaya kok teman-teman sama yang namanya makhluk gaib. Setan, malaikat, jin, iblis. Aku percaya kok kalau makhluk itu ya ada. Tapi ya aku tahu kalau semisal makhluk tersebut ya nggak bisa kita lihat teman-teman. Ya intinya di video kali ini aku cuma pengen berbagi sudut pandang ke teman-teman untuk melihat sebuah fenomena dari perspektif yang lain. Gak serta-merta ada suatu kejadian kalian langsung nganggap kalau hal ini ya disebabkan oleh hal-hal yang gaib. Coba cari tahu dulu apa penyebabnya. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Gak serta-merta langsung mengklaim fenomena ini terjadi tanpa adanya bukti. Itu aja sih teman-teman. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau aku ada salah, kurang, aku mohon maaf. Aku Kamal Tibrizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ya, subscribe.